Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh ketenangan untuk Bapak dan Ibu semua. Coba bayangkan, setelah tidur malam, Bapak atau Ibu bangun dengan harapan tubuh segar, tapi kenyataannya berbeda. Kaki terasa lemas, punggung agak kaku, butuh waktu lebih lama untuk berdiri tegak atau sekadar berjalan ke kamar mandi. Padahal semalam tidak ada keluhan, tidur cukup, tidak capek, tidak sakit. Namun tubuh justru terasa seperti kehilangan tenaga secara perlahan. Pernah mengalami hal seperti itu? Atau mungkin malah sudah jadi kebiasaan setiap pagi bangun dengan rasa lemah yang sulit dijelaskan. Di ruang praktik saya, keluhan ini sangat sering saya dengar dari pasien usia 60 tahun ke atas. Mereka heran kenapa tubuh semakin sulit diajak bergerak, padahal tidak ada penyakit serius. Tidak jarang mereka menyangka bahwa ini hanyalah bagian dari proses menua yang tidak bisa dicegah. Namun keluhan seperti ini seringkali bukan karena usia, tapi karena satu kebiasaan diam-diam yang terjadi setiap malam dan perlahan melemahkan tubuh. Kesalahan itu adalah tidur dengan perut kosong atau tanpa asupan bergizi yang tepat sebelum tidur. Malam hari seharusnya menjadi waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Tapi proses perbaikan itu tidak bisa berjalan jika tubuh tidak diberi bahan bakar yang cukup. Dan bahan bakar utama bagi otot adalah protein. Jika tidak tersedia, tubuh akan mengambilnya dari sumber terakhir yang dimilikinya, yaitu dari otot bapak dan ibu sendiri. Inilah sebabnya banyak lansia merasa lemah di pagi hari meski tidak sakit. Mereka tidak kekurangan tidur, tapi kekurangan nutrisi sebelum tidur. Dan yang lebih mengejutkan, kehilangan massa otot seperti ini bisa terjadi secara terus-menerus setiap malam tanpa disadari. Hingga suatu hari tubuh mulai kehilangan keseimbangan, kekuatan, dan kemandirian. Kabar baiknya, kondisi ini bisa dicegah, bahkan bisa dibalik, hanya dengan satu perubahan kecil yang dimulai dari malam ini juga. Di bagian selanjutnya, saya akan ajak Bapak dan Ibu memahami proses ini lebih dalam. Dan yang paling penting, saya akan tunjukkan 8 jenis makanan sederhana, murah, dan mudah ditemukan yang bisa membantu melindungi dan memulihkan otot Bapak Ibu selama tidur. Mari kita mulai dari pemahaman dasarnya. Kenapa tubuh lansia begitu mudah kehilangan otot meski tampaknya tidak melakukan kesalahan apapun? Di usia muda, tubuh kita sangat efisien. Makan sedikit protein pun sudah cukup untuk membangun kembali otot-otot yang lelah setelah beraktivitas. Tapi setelah usia 60 tahun, segalanya mulai berubah. Meskipun pola makan tetap sama, tubuh tidak lagi memberi respons seperti dulu. Kemampuan menyerap dan memanfaatkan protein menurun. Proses perbaikan otot menjadi jauh lebih lambat. Inilah yang disebut dengan resistensi anabolik, suatu kondisi di mana tubuh lansia butuh lebih banyak protein dan waktu lebih lama untuk memperbaiki jaringan otot. Artinya, meskipun Bapak Ibu makan cukup siang hari, kalau malam hari tubuh tidak mendapatkan asupan tambahan, maka saat tidur, tubuh akan mencari sendiri sumber proteinnya. Dan sayangnya, sumber itu adalah otot kita sendiri. Proses ini dikenal dengan nama katabolisme. Ketika tubuh memecah otot menjadi asam amino demi menjalankan fungsi dasar seperti menjaga irama jantung, pernapasan, dan perbaikan sel. Jika terjadi sesekali, tubuh masih bisa pulih. Tapi jika berulang setiap malam, dampaknya terasa. Kekuatan menurun, kaki cepat lelah, risiko jatuh meningkat, bahkan bisa menjadi lebih tinggi. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Darmin, usia 66 tahun, tinggal di Sleman. Beliau tidak punya riwayat penyakit serius, tapi selama berbulan-bulan merasa lemas tiap pagi. Aktivitas sehari-hari seperti naik tangga atau membawa belanjaan terasa semakin berat. Setelah kami telusuri, ternyata beliau memiliki kebiasaan tidur tanpa makan malam karena takut kembung atau buang air kecil di malam hari. Saat kami mulai memperbaiki pola makannya dengan makanan ringan, mudah dicerna, dan cukup protein sebelum tidur, dalam 3 minggu, keluhannya mulai berkurang. Beliau bilang, "Dok, saya bangun pagi sekarang bisa langsung jalan keliling halaman tanpa pegal lagi." Apa yang dialami Pak Darmin sebenarnya sangat umum. Banyak orang seusia beliau tidak sadar bahwa tubuhnya sedang diam-diam mengambil cadangan dari ototnya sendiri setiap malam. Padahal otot bukan hanya soal kekuatan. Otot juga membantu Bapak Ibu menjaga keseimbangan, postur tubuh, dan kemampuan untuk tetap mandiri tanpa bantuan orang lain. Kehilangan otot secara perlahan ini disebut sebagai sarkopenia, dan jika tidak dicegah sejak dini, bisa membuat aktivitas harian menjadi sangat terbatas di usia tua. Tapi jangan khawatir, karena ada kabar baik. Penelitian dalam bidang gizi lansia menunjukkan bahwa hanya dengan menambahkan 1 atau 2 jenis makanan ringan yang tepat sebelum tidur,
tubuh bisa memperlambat, bahkan menghentikan proses kehilangan otot ini. Bahkan tanpa olahraga berat, Bapak Ibu tetap bisa menjaga kekuatan otot hanya dengan asupan dan waktu yang tepat. Di bagian berikutnya, saya akan ajak Bapak Ibu mengenal satu persatu 8 makanan sederhana yang mudah ditemukan di dapur rumah tangga Indonesia dan sangat efektif membantu menjaga kekuatan otot saat kita tertidur. Kita akan mulai dari pilihan paling ringan dan perlahan menuju yang paling lengkap. Mari kita lihat satu persatu. Tempe sudah menjadi bagian dari dapur orang Indonesia sejak lama. Harganya terjangkau, mudah diolah, dan bisa ditemukan hampir di semua pasar tradisional. Tapi yang sering luput disadari adalah bahwa tempe bukan sekadar lauk pengganti daging, melainkan sumber protein nabati yang sangat kaya dan ramah bagi tubuh lansia. Di usia di atas 60, banyak orang mulai menghindari daging merah karena sulit dicerna atau menyebabkan perut kembung. Tempe menjadi pilihan yang sangat baik karena dibuat dari kedelai yang difermentasi. Proses fermentasi ini membuat protein dalam tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, tempe juga mengandung probiotik alami yang membantu sistem pencernaan tetap sehat. Suatu hal yang sangat penting bagi orang lanjut usia. Bagi orang muda, makan tempe mungkin soal rasa. Tapi bagi lansia, tempe bisa menjadi penjaga otot yang bekerja diam-diam saat malam. Dalam 100 gram tempe, terdapat sekitar 19 gram protein yang cukup untuk mendukung proses pemulihan otot selama tidur, terutama jika dikonsumsi 1 jam sebelum tidur. Protein dari tempe akan diserap perlahan sepanjang malam, memberi tubuh bahan bangunan untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak atau lelah setelah seharian beraktivitas. Saya pernah menyarankan ini pada seorang pasien lansia yang tinggal di Magelang. Beliau sudah tidak doyan makan malam dan sering mengeluh pegal-pegal tiap pagi. Kami mulai dari hal kecil, 3 potong tempe dikukus ringan, ditambah sedikit kecap dan potongan daun bawang. Tidak berat di perut, tidak mengganggu tidur, dan setelah 2 minggu, beliau merasa tubuhnya tidak berat lagi saat bangun pagi. Cara menyiapkannya pun sangat mudah. Ambil 3-4 potong tempe, kukus selama 10 menit, dan beri sedikit garam atau kecap manis. Jika ingin lebih nikmat, bisa tambahkan irisan jahe atau daun salam saat mengukus. Konsumsilah saat masih hangat, sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Tempe bukan hanya ramah di kantong, tapi juga ramah bagi perut dan sangat bermanfaat untuk otot. Ini adalah bukti bahwa kita tidak perlu makanan mahal atau suplemen luar negeri untuk menjaga kekuatan tubuh di usia senja. Cukup dengan makanan yang selama ini sudah ada di meja makan keluarga Indonesia. Banyak dari kita terbiasa memulai hari dengan telur, tapi jarang yang mempertimbangkan untuk mengonsumsinya di malam hari. Padahal bagi lansia, 1 atau 2 butir telur rebus sebelum tidur bisa menjadi asupan sederhana, namun penting untuk menjaga kekuatan otot sepanjang malam. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang paling lengkap. Di dalam 1 butir telur terkandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, dilengkapi semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, terutama leucin, senyawa kunci yang berperan dalam merangsang pembentukan otot baru. Ini sangat penting, mengingat setelah usia 60, tubuh memerlukan stimulus yang lebih kuat untuk memulai proses perbaikan jaringan otot. Selain proteinnya, telur juga mengandung vitamin D, kolin, dan lemak sehat yang membantu penyerapan nutrisi dan mendukung kerja saraf. Yang tak kalah penting, telur mudah dicerna dan tidak menyebabkan perut kembung atau terasa berat, asalkan dikonsumsi dalam bentuk sederhana seperti direbus. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Umar, 70 tahun, yang sering mengeluh cepat lelah saat bangun pagi. Setelah berdiskusi, beliau mulai mencoba makan 1 telur rebus hangat, sekitar 30 menit sebelum tidur. Dalam beberapa minggu, beliau merasa tubuhnya lebih enteng di pagi hari. Beliau bahkan bisa kembali menjalani rutinitas jalan kaki pagi yang dulu sempat ia tinggalkan. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, Bapak Ibu bisa menaburkan sejumput lada hitam di atas telur rebus yang sudah dikupas. Lada membantu memperlancar sirkulasi darah dan memberi rasa hangat yang menenangkan sebelum tidur. Bagi yang ingin rasa lebih kaya, telur bisa dipadukan dengan irisan timun atau roti gandum utuh sebagai pelengkap. Yang membuat telur begitu istimewa adalah kesederhanaannya. Tidak butuh waktu lama untuk menyiapkannya, tidak memerlukan peralatan khusus, dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Bagi para lansia yang sulit menelan suplemen atau tidak terbiasa dengan bubuk protein, telur rebus adalah salah satu cara paling alami dan efektif untuk mendukung kekuatan otot saat malam hari. Di banyak rumah di Indonesia, jahe dan kayu manis bukan bahan yang asing.
Kedua rempah ini sering digunakan dalam minuman tradisional seperti wedang jahe atau sekadar tambahan dalam masakan. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa kombinasi sederhana antara jahe dan kayu manis ini bisa membawa manfaat besar bagi otot dan kualitas tidur, terutama bagi lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh mulai mengalami peradangan ringan yang berlangsung terus-menerus tanpa kita sadari. Peradangan inilah yang sering menyebabkan otot terasa nyeri, sendi terasa kaku saat bangun tidur, atau bahkan membuat gerakan jadi terbatas meskipun tidak ada penyakit yang jelas. Jahe dan kayu manis sama-sama memiliki sifat antiinflamasi alami yang dapat membantu meredakan kondisi ini. Jahe membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan efek hangat yang nyaman menjelang tidur. Kayu manis, selain memberi aroma menenangkan, juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah malam hari, sehingga tubuh bisa lebih fokus memperbaiki jaringan, termasuk jaringan otot. Kombinasi keduanya tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga mendukung pemulihan otot selama Bapak Ibu beristirahat. Saya pernah menyarankan minuman ini kepada Bu Rini, 71 tahun, yang sering terbangun karena rasa pegal di punggung dan kaki. Ia mengira rasa sakit itu karena usia, tapi setelah rutin minum air jahe hangat dengan sedikit kayu manis sebelum tidur, beliau merasa tidur lebih pulas dan tidak lagi terbangun karena nyeri. Untuk membuatnya pun sangat sederhana. Ambil 2 ruas jahe segar, memarkan, lalu rebus dengan air sekitar 300 ml. Tambahkan 1 batang kecil kayu manis ke dalam rebusan. Biarkan mendidih selama 10-15 menit. Setelah itu, saring dan minum dalam keadaan hangat. Jika Bapak Ibu menyukai rasa manis, bisa menambahkan setengah sendok teh madu murni. Tapi jangan terlalu banyak agar tidak mengganggu kualitas tidur. Minuman ini tidak mengandung protein, memang. Tapi ia memberi kondisi tubuh yang lebih ideal untuk proses pemulihan otot. Tidur lebih dalam, peradangan berkurang, dan sirkulasi darah lebih lancar. Bagi lansia yang tidak bisa makan malam terlalu berat atau punya masalah lambung, minuman jahe dan kayu manis adalah pilihan lembut yang memberikan ketenangan bagi tubuh dan pikiran menjelang tidur. Di masa kecil, banyak dari kita melihat orang tua atau kakek nenek menyiapkan segelas susu hangat sebelum tidur. Dulu mungkin kita menganggap itu hanya kebiasaan untuk membantu tidur lebih cepat. Tapi kini kita tahu, kebiasaan itu punya dasar ilmiah yang kuat, terutama jika ditambahkan sejumput bubuk kunyit. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin, yang dikenal sebagai antiinflamasi alami. Kurkumin membantu menurunkan peradangan halus di tubuh, sesuatu yang sering muncul secara perlahan seiring bertambahnya usia, dan bisa mengganggu regenerasi jaringan otot. Di sisi lain, susu, baik susu sapi rendah lemak maupun susu kedelai yang telah diperkaya protein dan kalsium, mengandung triptofan, yaitu asam amino yang mendorong produksi hormon serotonin dan melatonin. Keduanya berperan penting dalam menciptakan tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Selain mendukung tidur, kombinasi susu dan kunyit juga memberi tubuh protein dan kalsium, 2 zat penting yang dibutuhkan lansia untuk menjaga massa otot dan kesehatan tulang. Ini membuat minuman ini tidak hanya menenangkan, tapi juga memperkuat dari dalam. Saya teringat Bu Nur Hayati, 68 tahun, dari Solo. Ia sering terbangun di malam hari karena nyeri sendi. Setelah mencoba kebiasaan baru, minum susu hangat dengan kunyit dan sejumput lada hitam sebelum tidur, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan rasa nyerinya berkurang drastis hanya dalam 2 minggu. Untuk membuatnya, panaskan 200 ml susu, tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk dan sedikit lada hitam bubuk. Aduk rata, tambahkan madu bila perlu, dan minum hangat 30 menit sebelum tidur. Sederhana, akrab, dan penuh manfaat. Itulah kekuatan dari segelas susu kunyit yang diwariskan dari tradisi dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua orang merasa lapar di malam hari. Bahkan banyak lansia yang justru sengaja melewatkan makan malam karena takut kembung, sulit tidur, atau buang air kecil terlalu sering. Tapi yang sering tidak disadari, ketika tubuh beristirahat tanpa asupan bergizi, khususnya protein, maka otot akan menjadi sumber cadangan energi utama. Inilah awal dari penyusutan otot yang terjadi diam-diam setiap malam. Dalam kondisi seperti ini, 1 sendok kecil selai kacang alami bisa menjadi solusi sederhana namun sangat efektif. Yang dimaksud di sini bukan selai kacang kemasan manis yang banyak dijual bebas, melainkan selai murni dari kacang tanah yang digiling tanpa tambahan gula, minyak terhidrogenasi, atau garam berlebih.
Kacang tanah mengandung protein nabati yang mendukung proses perbaikan otot saat tidur, serta lemak tak jenuh yang membantu memperlambat pencernaan dan menjaga aliran energi tetap stabil sepanjang malam. Selain itu, kacang tanah juga kaya akan vitamin E, antioksidan penting yang melindungi sel otot dari kerusakan akibat stres oksidatif yang umum terjadi di usia lanjut. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Adnan, 72 tahun, yang mengalami penurunan kekuatan otot akibat stres dan kurang makan malam. Beliau mulai rutin mengonsumsi 1 sendok selai kacang alami, kadang langsung, kadang dioleskan pada setengah pisang. Setelah 2 minggu, tidurnya lebih nyenyak dan tubuh tidak lagi terasa lemas di pagi hari. Bapak dan Ibu juga bisa mencoba cara ini. Makan 1 sendok selai kacang 30 menit sebelum tidur. Bisa dimakan langsung atau dipadukan dengan apel, roti gandum, atau madu alami. Kecil porsinya, besar manfaatnya. Selai kacang alami adalah solusi praktis bagi lansia yang ingin tetap kuat tanpa harus makan dalam porsi besar. Banyak orang lanjut usia mulai menghindari susu karena merasa perut tidak nyaman setelah meminumnya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa yogurt, khususnya yang tawar dan kental, bisa menjadi alternatif yang lebih bersahabat dengan tubuh, sekaligus membantu menjaga kekuatan otot saat tidur. Yogurt tawar kental dibuat melalui proses fermentasi yang mengubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga lebih mudah dicerna, bahkan bagi mereka yang sensitif terhadap produk susu. Di dalamnya terkandung kasein, sejenis protein yang dilepaskan perlahan dalam tubuh selama tidur malam, serta probiotik alami yang membantu memperbaiki sistem pencernaan. Kombinasi ini sangat ideal untuk lansia. Saat Bapak Ibu tidur, tubuh sedang dalam proses perbaikan. Jika tidak ada asupan protein sebelum tidur, tubuh akan mengambilnya dari otot. Yogurt kental bisa mencegah hal itu. Dalam 1 porsi kecil, sekitar 100 gram, Bapak Ibu sudah mendapatkan cukup protein untuk membantu menjaga massa otot selama tidur tanpa merasa berat di perut. Saya pernah menyarankan makanan ini pada Bu Rukmini, 69 tahun. Beliau sering mengeluh perut kembung jika makan malam terlalu banyak. Setelah mencoba yogurt kental dengan sedikit irisan pisang dan sejumput kayu manis, ia merasa lebih ringan saat tidur dan tubuhnya tidak lagi lemas di pagi hari. Untuk menyiapkan, cukup makan 3-4 sendok makan yogurt tawar kental sekitar 30-45 menit sebelum tidur. Bisa ditambahkan buah segar jika diinginkan, tapi hindari yogurt kemasan manis. Yogurt mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya bagi lansia sungguh besar. Lembut di lambung, menyehatkan saluran cerna, dan membantu otot tetap kuat tanpa harus makan besar. Bagi Bapak Ibu yang ingin pilihan yang lebih segar, berwarna cerah, dan tidak perlu diolah sama sekali, ada 1 jenis buah yang bisa jadi teman tidur malam yang menyehatkan. Buah naga merah bukan hanya cantik dipandang, tapi juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan lansia, terutama saat dikonsumsi sebelum tidur. Dengan kandungan antioksidan tinggi, serat, dan vitamin C, jus buah naga merah dapat membantu tubuh dalam memperbaiki jaringan otot yang rusak dan mendukung tidur yang lebih dalam. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mulai rentan terhadap stres oksidatif, proses alami yang menyebabkan kerusakan sel, termasuk sel otot. Antioksidan dalam buah naga merah, terutama betalain dan flavonoid, membantu menetralkan radikal bebas yang merusak jaringan otot selama tidur. Selain itu, buah ini memiliki efek menenangkan pada sistem saraf, sehingga membantu Bapak Ibu tertidur lebih cepat dan nyenyak. Buah naga juga bersifat ringan di perut, sehingga cocok bagi lansia yang ingin menghindari makanan berat di malam hari. Kandungan seratnya membantu memperlancar pencernaan, dan rasa manis alaminya membuat jus ini bisa dinikmati tanpa tambahan gula. Saya pernah menangani Pak Andi, 65 tahun, yang sering terbangun karena sulit tidur nyenyak. Setelah mencoba jus buah naga merah segar setiap malam selama seminggu, ia merasa tidurnya mulai lebih tenang dan tubuhnya tidak lagi terasa berat saat bangun. Untuk menyiapkan, ambil setengah buah naga merah, blender dengan sedikit air matang, tanpa gula. Minum sekitar 30-45 menit sebelum tidur. Bisa disajikan dingin atau suhu ruang, tergantung selera. Meskipun sederhana, jus buah naga merah memberi dukungan penting bagi proses pemulihan otot di malam hari. Ini adalah pilihan alami dan segar, sangat cocok untuk lansia yang ingin tetap kuat dan sehat tanpa harus repot memasak atau menyiapkan makanan berat. Bubur kacang hijau sudah lama menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Namun di balik kesederhanaannya, makanan ini ternyata menyimpan manfaat besar dalam menjaga kesehatan otot,
terutama bagi lansia yang ingin tetap kuat dan bugar di usia senja. Kacang hijau mengandung protein nabati, serat, folat, magnesium, dan vitamin B kompleks yang mendukung proses pemulihan otot dan sistem saraf. Kandungan proteinnya membantu memperbaiki sel-sel otot yang rusak setelah beraktivitas sepanjang hari, sementara magnesium berperan dalam mengendurkan otot dan membantu tidur lebih nyenyak. Keunggulan lain dari bubur kacang hijau adalah sifatnya yang hangat dan mudah dicerna, cocok dikonsumsi menjelang tidur. Jika disajikan dengan santan encer dan sedikit sekali gula, bubur ini tidak akan memberatkan perut, tetapi tetap memberikan energi dan bahan bakar untuk otot selama tubuh beristirahat. Saya pernah menyarankan makanan ini pada Bu Lastri, 70 tahun, yang mengalami penurunan nafsu makan malam hari. Setelah terbiasa makan semangkuk kecil bubur kacang hijau hangat tiap malam, ia mengaku tidurnya lebih pulas dan tidak merasa lelah saat bangun pagi. Bahkan lutut yang biasanya kaku pun mulai terasa lebih lentur. Cara membuatnya pun tidak sulit. Rebus kacang hijau hingga empuk, tambahkan sedikit santan, daun pandan, dan sedikit garam untuk rasa. Hindari menambahkan banyak gula agar tidak mengganggu kualitas tidur. Sajikan hangat dalam porsi kecil, sekitar setengah mangkuk, 30-60 menit sebelum tidur. Dengan bahan yang murah dan mudah ditemukan, bubur kacang hijau adalah bukti nyata bahwa makanan tradisional kita bisa menjadi solusi alami untuk menjaga kekuatan otot dan kualitas tidur lansia. Dari 8 pilihan yang sudah kita bahas, semuanya memiliki satu tujuan yang sama: membantu tubuh lansia mempertahankan kekuatan otot selama tidur malam. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang sulit ditemukan, dan tidak perlu perubahan besar dalam gaya hidup. Bapak Ibu tidak perlu mencoba semuanya. Mulailah dari satu yang paling cocok dengan tubuh dan kebiasaan di rumah. Misalnya, jika perut sering terasa kembung, Bapak Ibu bisa mulai dengan segelas air jahe hangat. Jika sulit tidur karena pegal-pegal, cobalah segelas susu kunyit. Atau jika ingin sesuatu yang ringan dan lezat, semangkuk kecil yogurt tawar dengan irisan buah bisa menjadi awal yang baik. Hal yang paling penting adalah konsistensi. Ketika tubuh mulai terbiasa mendapat asupan ringan namun bergizi sebelum tidur, perlahan Bapak dan Ibu akan merasakan perbedaannya. Tidur menjadi lebih nyenyak, bangun pagi tidak lagi terasa berat, langkah kaki pun menjadi lebih mantap, dan aktivitas sederhana sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih percaya diri. Saya selalu percaya bahwa perubahan besar dalam kesehatan tidak dimulai dari obat mahal atau program yang rumit, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, terutama saat tubuh sedang beristirahat. Malam ini, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Pilih satu makanan dari 8 yang telah dibahas. Jadikan itu bagian dari rutinitas malam selama 1 minggu. Dengarkan tubuh Bapak dan Ibu, rasakan perubahannya, dan jika terasa manfaatnya, lanjutkan. Karena menjaga otot bukan soal usia, tapi soal perhatian dan kebiasaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kekuatan tubuh di usia lanjut tidak perlu dimulai dari hal besar. Cukup satu pilihan makanan sederhana sebelum tidur, yang tepat, yang lembut di perut, dan memberi tubuh bahan bakar untuk memperbaiki diri di malam hari. 8 makanan yang sudah kita bahas bukan sekadar camilan, tapi adalah cara alami untuk merawat otot, menjaga keseimbangan, dan mempertahankan kemandirian Bapak dan Ibu sehari-hari. Setelah mendengar 8 pilihan tadi, adakah satu makanan yang terasa paling cocok untuk Bapak dan Ibu? Mungkin tempe kukus yang sudah akrab di meja makan sehari-hari, atau segelas susu kunyit hangat yang menenangkan sendi dan pikiran. Silakan tulis di kolom komentar. Makanan malam, apa yang paling sering Bapak dan Ibu nikmati menjelang tidur? Atau pengalaman yang pernah dirasakan setelah mencoba salah satu dari pilihan tadi? Siapa tahu, kisah Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi lansia lainnya di seluruh Indonesia. Mari kita saling berbagi, belajar, dan menguatkan satu sama lain melalui ruang komentar ini. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat, tetangga, atau keluarga yang juga ingin tetap kuat dan sehat di usia senja. Karena kesehatan bukan hanya soal umur, tapi soal perhatian, kasih sayang pada diri sendiri, dan kebiasaan baik yang kita mulai malam ini.